Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Video kali ini rada berbeda karena kita nggak bahas otomotif, tapi kita bahas proses syuting, proses editing dari Garasi Drift pada video behind the scene Garasi Drift. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas pre-production, production, sampai post-production dari semua video Garasi Drift. Dan juga kita akan ngejawab pertanyaan yang paling sering kalian tanyain, yaitu kenapa sih bang kita cuma upload seminggu sekali? Oke, langsung kita mulai pembahasannya dari proses pre-production. Pada proses pre-production ini, sebelum kita mulai syuting, kita pasti nyari kontennya dulu. Dan ini menurut gua dan Ziko adalah proses yang sangat krusial. Kenapa? Karena dalam nyari kontennya, Garasi Drift itu sangat segmented. Gua dan Ziko hanya mau bikin video mengenai modifikasi, motorsport, lalu review, dan juga pokoknya konten-konten yang ngebahas car culture yang kita suka. Kalau kita udah tahu kontennya apa, kita habis itu nyiapin equipment-nya. Beda-beda setiap konten. Kalau misal kontennya lagi review, kita cuma pakai kamera di atas gimbal. Tapi kalau kontennya lagi modifikasi, ini banyak kamera di atas gimbal, kamera di atas tripod, dan kadang kita pakai handphone di atas tripod juga. Kalau konten drifting dan event coverage, kita pakai GoPro. Berbagai GoPro pastinya, nggak cuma satu. Lalu kita pakai drone juga. Nah, untuk kamera yang kita pakai adalah Lumix G7. Alasan kita pakai ini karena ini kamera enteng banget dan bisa dibolak-balik layarnya. Jadi kita kadang kalau nge-vlog sendiri tuh masih bisa ngeliat kameranya ngarah kemana. Udah gitu baterainya juga awet banget dan spek yang kita butuhkan ada semua di sini. Lalu gimbalnya kita pakai Moza Aircross. Kita pilih gimbal ini juga karena ringan. Karena kita kan megang kamera sendiri, jadi lebih tahan lama lah, lebih nggak gampang capek dengan gimbal dan kamera ini. Lalu untuk di bagian yang tripod, sama kameranya Lumix juga G7 dengan lensa Leica. Ini tripodnya adalah Leofoto yang carbon fiber. Tripod ini pernah ditabrak Ziko sekali. Lalu kalau misalnya yang di kamera handphone, ini pakai iPhone, kadang pakai Samsung gua juga, cuma sekarang udah jarang. Dan tripodnya sih yang ada aja, ya nggak masalah kalau kamera handphone nggak perlu tripod yang terlalu fancy gitu. Untuk soundnya kita pakai clip on nih, ini wireless, mereknya Rode, nyambung langsung ke kamera yang lagi dipegang Ziko sekarang. Jadi dengan pakai clip on ini kita bisa selalu dapat sound yang bagus dimanapun, di tempat ramai sekalipun, di tempat yang angin sekalipun kita masih bisa dapat suara yang bagus. Dan di garasi baru rada gemak dikit sekarang karena kacanya jadi makin banyak, nanti akan kita tambahin peredam-peredam lagi supaya nggak gemak pada saat kita bikin konten modifikasi. Dan untuk action cam-nya kita pakai GoPro Max dan GoPro lainnya, ada beberapa sih. Dan ini sangat bisa bikin video jadi beda banget karena dia 360 derajat, jadi bisa ngadep kemana aja. Kita gampang juga nyetingnya, tinggal tempel, habis itu langsung bisa kita edit di post production. Lalu kalau drone, ini drone dari dulu banget udah kita pakai dari awal-awal video Garasi Drift, bahkan belinya aja kita bikin video dulu untuk beli drone ini. Dan ini mungkin flight time-nya udah salah satu Mavic dengan flight time tertinggi di Indonesia mungkin deh. Zaman dulu kita sering banget bikin footage drone di rumah. Sekarang cuma di event doang. Kenapa? Karena di rumah sekarang masuk wilayah perluasan airport dekat rumah kita. Jadi kita udah dilarang lagi nerbangin drone di rumah kita sendiri. Semua equipment ini kita pilih untuk menjaga kualitas dari video kita. Dan kita akan selalu improve dari mulai equipment-nya dan juga skills-nya. Kenapa? Karena dengan equipment yang semakin pro dibutuhkan skills yang semakin pro juga. Dan kalau semua equipment ini udah siap, kita siapin propertinya. Kalau misalnya review mobil, kita towing mobilnya ke sini atau ke Estetik Garage untuk lokasi syutingnya. Lalu kalau misalnya syuting modifikasi, kita siapin toolsnya. Biasanya gue mindahin dari laci tools ke trolley tools. Dan kalau gue butuh lift, gue biasanya nyalain gensetnya karena liftnya membutuhkan genset. Dan lanjut aja kita langsung bahas ke proses production.
Pada proses production mungkin Garasi Drift ada sedikit berbeda dengan konten kreator lainnya, karena Garasi Drift itu kameramennya gue dan Dipo. Jadi kalau Dipo lagi di depan kamera, kameramennya Ziko. Kalau Ziko lagi di depan kamera, kameramennya Dipo. Kita berdua doang, kecuali kalau kita lagi berdua depan kamera, kita ada kameramen freelance, anak buahnya Bimo, namanya Gali. Dan juga saudara kita kadang bantuin Ilman. Pasti kalau kalian nonton semua video Garasi Drift, pernah ngeliat dua manusia itu. Ya kita masuk ke dalam proses syutingnya. Metode yang kita gunakan setiap konten berbeda tergantung dengan konten yang lagi kita buat. Pertama kita bahas review dulu kali ya. Kalau kita lagi nge-review itu pertama kita harus walk around mobilnya. Jadi kita keliling mobilnya, apa aja yang harus kita bahas, kita ingat, dan nanti kita bahas pas lagi nge-review. Dan setelah video review itu kita juga bikin sinematik khasnya Garasi Drift. Sinematik yang kita buat itu ya mostly gue sama Dipo yang kamerain. Jadi kita selama 3 tahun terakhir ini kita juga belajar bikin sinematik yang bagus tuh gimana. Kalau kalian lihat video dari 2017 sampai 2020 ini mungkin perkembangannya bisa kelihatan kali ya. Kalau sekarang tuh kita udah tahu metode gimana sih cara ngambil sinematik mobil yang bagus gitu. Dan kalau sinematik udah dan story udah untuk reviewnya, yang terakhir adalah dan hal yang nggak boleh dilupain adalah kita bikin foto untuk thumbnail. Karena video yang bagus juga harus didukung dengan thumbnail yang bagus juga. Dan mungkin itu sekian untuk review. Kita masuk ke proses syuting video modifikasi. Untuk proses syuting modifikasi, kita mostly itu lebih ke vlog ya, jadi ngomong depan kamera. Dan itu pun juga karena sebenarnya gue sama Dipo tuh udah pindah rumah. Ketika kita syuting sendiri, nggak ada yang kamerain, ya kita inisiatif nge-vlog. Dan pada proses vlognya itu pun juga kita harus sebanding antara ngomong depan kamera dengan sinematik yang kita buat. Jadi kalau kita ngomong mulu itu nggak bagus, kalau kita sinematik mulu nggak bagus. Jadi komposisinya harus pas. Kalau kalian lihat video-video modifikasi Garasi Drift, pasti setelah kita ngomong ada yang kita lakuin, dan itu pun juga kita lakuin metodenya juga beda-beda. Kalau lagi ada kameramen, kita ngelakuinnya prosesnya tuh sinematik. Kalau misalnya lagi ada kameramen, yang tadi Dipo dijelasin, kita pakai kamera di atas tripod yang kita pindah-pindahin. Jadi kita lagi ngerjain apa, kamera dari situ, dan selanjutnya gitu. Ya pada proses syuting modifikasi itu sebenarnya proses syuting yang paling seru dan makan waktu yang banyak. Kadang tuh kalau modifikasinya ringan 2-3 hari. Kalau lagi modifikasi yang berat, kayak ini gue lagi ngecat S15 bisa seminggu 2 minggu dan hasilnya cuman belasan menit. Jadi proses syutingnya tuh panjang, butuh waktu yang lama, dan karena itu kita juga kadang pakai time lapse. Jadi proses syutingnya nggak selalu kita pakai cinematic gimbal, karena kita pakai time lapse juga karena waktunya tuh terlalu banyak, jadi kita akumulasiin, kita cepetin di time lapse itu. Dan time lapse juga membuat video kita jadi lebih berwarna sih, karena nggak cuma gitu-gitu doang, tapi ada yang dicepet-cepetinnya gitu. Nah, kenapa sih kita kameramennya tuh sendiri, nggak pakai kameramen lain? Karena kita itu suka ya, kita suka video, kita suka editing, pokoknya ini sebenarnya kita Garasi Drift tuh hobi. Jadi gue suka bikin video, Dipo juga suka bikin video, gue suka proses bikin videonya, Dipo pun juga begitu. Ya sampai sekarang kita juga masih belum butuh kameramen, karena yang pertama itu takutnya kalau kita pakai kameramen, shoot yang kita ambil, yang biasa kita ambil sama gue sama Dipo tuh berbeda gitu. Kita pengen pertahanin ciri khas dari shoot yang diambil oleh Garasi Drift. Yang kedua, kita juga karena kita ngedit sendiri, kita ngerekam sendiri, jadi kita tahu footage yang kurang apa, dan nanti bakal kita bisa improve di depannya karena kita yang ngedit sendiri gitu. Jadi kita tahu apa yang kurangnya. Dan ngomong-ngomong soal editing, kita masuk ke dalam proses post production. Ya, di proses post production ini dari awal Garasi Drift ada sampai sekarang sekitar 210 video. Gue sama Ziko bener-bener ngedit berdua doang tanpa ada editor eksternal. Dan layaknya RB26 dan 2JZ, kita punya pilihan aplikasi editing masing-masing. Kalau gue milih DaVinci Resolve, kalau Ziko milih Adobe Premiere. Ya, kalau gue sendiri, gue ngedit video Garasi Drift itu pakai Premiere Pro. Itu juga sebenarnya karena Dipo duluan yang pakai Premiere Pro. Sekarang dia sendiri yang pindah ke DaVinci Resolve. Aneh-aneh aja sih dia. Udah enak juga Premiere Pro.
Laptop yang gue pakai itu adalah Asus ROG, udah sekitar hampir 3 tahun lebih ya. Dan 80% video Garasi Drift itu kita edit pakai laptop itu. Gue kenapa pilihnya laptop bukan PC? Karena laptop itu lebih fleksibel, karena gue kan pindah-pindah ya. Kadang gue ngedit di dulu sebelum pandemi gue pasti kalau ngedit di cafe dan di lain-lain lah. Sekarang setelah pandemi kadang di ruang makan, kadang di kamar, di mana-mana gue ngedit deh pokoknya, karena ngedit tuh ngabisin waktu yang lama banget. Ya kalau Dipo pakai laptop, gue pakai PC. Sebenarnya gue pakai Mac tadi ya, MacBook Pro. Cuman MacBook Pro gue rusak karena ada suatu hal bodoh yang gue lakuin. Jadi akhirnya kita investasi di PC. PC juga enak banget, layarnya gede, panjang banget layarnya, dan juga kencang banget. Kita sekalian yang speknya paling tinggi deh, daripada nanti upgrade kan. Jadi ngeditnya enak banget, rendernya cepet, kalah dia pakai laptopnya Dipo. Attention to detail gue sama Ziko dalam ngedit tuh lumayan dalam ya. Kita ngedit itu bener-bener kita pikirin dari mulai beat songnya, transitionnya. Nah, transition ini kadang kita pakai yang ribet-ribet deh, dan kemarin sempat gagal di video Evo yang akhirnya kita re-upload gara-gara transitionnya kurang pas. Dan soundnya juga kita selalu pakai constant gain di setiap akhiran atau transisi soundnya. Jadi nggak ada sound yang tiba-tiba kedengeran langsung kencang gitu, atau sebaliknya. Jadi bener-bener smooth kedengerannya. Habis itu kita juga selalu pakai warp stabilizer untuk video-video yang bahkan sebenarnya udah terlihat steady tapi ada sedikit goyang dikit gitu, kita kasih warp stabilizer. Ya dalam proses editing, Dipo tadi udah sedikit singgung kalau kita ngedit tuh ngepasin beat dari lagu ya. Dan lagunya sendiri, kita tuh nyari lagu paling ngabisin waktu sih sebenarnya daripada ngedit ya. Kalau lagu udah dapet, udah bisa langsung ngedit. Tapi nyari lagu itu bisa sejam 2 jam karena kita punya selera lagu sendiri yang kalau lagu yang nggak enak banget ya nggak kita pakai. Harus lagu yang Garasi Drift banget. Kalian pasti tahu kan lagu Garasi Drift banget gimana. Sebenarnya kita juga awalnya karena kita tuh bikin vlog, bikin video Garasi Drift, nyari lagunya tuh lagu Casey Neistat. Lagu-lagunya Casey Neistat enak semua soalnya yang dipakai, cocok gitu lah buat bikin video vlog. Dan sekarang tanpa direncanakan, orang-orang nyarinya background Garasi Drift. Kalau kalian cari soundtrack Garasi Drift di YouTube, banyak banget yang bikin. Gue appreciate banget karena ternyata selera lagu gue dan Dipo banyak disukain sama kalian. Dan tadinya gue juga pakai Premiere, dan awal tahun ini baru beralih ke DaVinci Resolve. Kenapa? Karena gue juga pengen mendalami proses pembuatan animasi yang sebenarnya bisa lebih advance di DaVinci Resolve dibanding mungkin di Adobe After Effects sekalipun ya. Pengguna After Effects pasti kalian punya pendapat lain. Ya, bedanya sama After Effects, sebenarnya keduanya aplikasi yang bagus banget dan bisa ngelakuin hal yang sama di keduanya. Cuma caranya aja yang berbeda. Kalau di Fusion DaVinci Resolve itu dia bisa pakai yang namanya node base, berbeda banget sama layer base yang dipakai sama Adobe After Effects. Dan node base ini mungkin kalian kalau ngelihat rada pusing ya untuk pertama kalinya. Gue juga pertama kali mempelajarinya rada pusing. Tapi kalau kita udah dapat konsepnya, ini adalah proses yang lebih mudah dipelajari daripada layer base. Ya kalau Dipo itu dia kadang ngedit animasi kan. Kalau gue sebenarnya kurang begitu tertarik sama animasi karena harus belajar lagi. Beda soalnya di After Effects lebih susah. Tapi gue fokusnya tuh ke Photoshop. Jadi skill gue tuh lebih tinggi di Photoshop mungkin aja daripada di Premiere Pro ataupun di After Effects. Jadi gue manfaatin skill gue itu untuk bikin thumbnail. Thumbnail Garasi Drift itu kita punya standar juga, dimana kita pakai font yang berbayar, dimana kalian nggak bisa ikutin font kita, itu juga rahasia fontnya supaya jadi ciri khasnya Garasi Drift. Kalau kalian lihat dari video pertama kita udah ngerencanain itu semua, fontnya udah sama dari video pertama sampai video ini, fontnya sama semua, jadi seragam lah. Dan ngeditnya pun kita juga detail banget. Misalnya contoh kayak kemarin thumbnailnya Evo, mobilnya kurang terang, lampunya terlalu terang, itu warnanya kita ubah-ubah. Terus ada detail-detail dikit, misalnya ada kayak cahaya yang masuk ke foto, kita ubah cahayanya jadi nggak ada, dan kasih detail-detail tulisan dari
aplikasi di iPad, Procreate. Kayak kita bikin detail banget karena seperti gue bilang tadi, kalau video udah bagus, thumbnailnya juga harus bagus. Harus saling mendukung nih pokoknya. Ya ketika proses editing udah jadi dan thumbnail udah jadi, langkah selanjutnya ada kita upload ke YouTube dan kita juga bikin subtitle untuk semua video kita. Kurang lebih udah ada 99% video kita udah pakai subtitle semua. Dan kenapa kita pakai subtitle? Karena alhamdulillah peminat dari Garasi Drift itu ternyata 10% dari luar negeri. Ada dari Amerika, ada dari Malaysia, dari Jepang bahkan, dan pokoknya kita pengen menyebar lah dengan cara ada subtitle bahasa Inggris. Nah, kenapa kita uploadnya itu cuma seminggu sekali? Karena kita punya kesibukan masing-masing di luar Garasi Drift. Gue sendiri seperti yang kalian tahu, gue bapak anak satu walaupun gaya gue nggak kayak bapak-bapak. Dan di samping itu gue juga punya usaha lain, salah satunya Daikohi, dan satu lagi yang konsepnya itu B2B ya, bukan B2C. ya kalau gue sendiri, gue sebenarnya Garasi Drift itu bukan prioritas utama gue. Jadi kebetulan sekarang ini gue ada 3 prioritas utama. Yang pertama ada kuliah, habis itu bisnis, yang ketiga baru hobi. Nah, Garasi Drift ini masuknya ke hobi gue. Dan untuk sekarang ini, karena kakak gue 7 tahun gak lulus-lulus, jadi gue, Bimo juga belum lulusan SMA. Jadi di sini gue sebagai anak terakhir dari ayah dan ibu gue pengen seenggaknya Lulus tepat waktu. Nah. Jadi prioritas utama gue bukan yang nggak lulus ya, gue belum, beda. Masih ada harapannya. Jadi prioritas utama gue itu yang pertama kuliah dulu. Sebenarnya bukan karena gelarnya juga, karena pengen belajar aja. Gue sebenarnya suka belajar, suka ngambil ilmu, apalagi ilmu yang gue pelajarin di kampus itu berhubungan banget sama bisnis. Karena jurusan gue jurusan bisnis. Jadi prioritas utama gue kuliah, abis itu bisnis, dan yang ketiga baru hobi. Dimana hobi ini adalah Garasi Drift. Ya jadi tuh kita Garasi Drift itu nggak kita anggap sebagai bisnis, kita nggak anggap sebagai ladang mencari uang ya, karena kita ada usaha lain yang emang menopang hidup kita sebenarnya. Jadi kenapa kita upload seminggu sekali juga, karena itu sebenarnya karena dari hobi dan kita dapat antusias dari kalian yang besar banget. Jadi kita tuh kayak ada tanggung jawab untuk bisa upload seminggu sekali gitu. Seenggaknya seminggu sekali ada konten. Dulu pas awal-awal bahkan kita nggak seminggu sekali ya, sebulan sekali doang gitu. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Karena jujur kita nggak lihat uang dari situ. Kalau misalnya kita emang peluangnya ada nih. Kalau kita upload setiap hari itu kayak waktu bulan puasa, AdSense-nya langsung naik banget. Tapi nggak nyaman hidup jadinya. Emang bukan di situ ini kita. Tujuan kita nge-YouTube tuh bukan buat uang ya, ini jujur ya sebenarnya. Ya, ini juga jujur banget loh. Karena uangnya mah bisnis lain gue, tadi gue belum cerita ya. Bisnis gue kan ada Zikoser Towing, habis itu gue juga ada Aesthetic Garage, kadang ngurus merchandise Garasi Drift kita juga, dan lagi ada bisnis baru lagi, ternak ayam. Ya, pokoknya banyak kesibukan lain di luar Garasi itu. Ya itu juga, gue juga Daikohi lagi, walaupun setelah COVID ini rada susah buka gerai baru, tapi kita udah buka ke-12, gerai ke-12. Jadinya ya lumayan sibuk juga sih. Jadi kalian kalau pikir kita itu ngejaga quality above quantity, kita upload seminggu sekali, sebenarnya enggak juga ya. Kita bisa upload lebih sering lagi dengan quality yang sama gitu sebenarnya kayak di bulan puasa tahun lalu. Cuma emang bukan itu tujuan kita ada di YouTube sih. Karena kita juga punya kesibukan yang lain yang tadi, jadi kita mau semuanya tuh equal gitu. Bisa ke keluarga dekat, ke bisnis jalan, ke hobi jalan juga. Ya sekian untuk BTS dari setiap video yang kita buat di Garasi Drift. Semoga bermanfaat bagi kalian yang pengen menjalani YouTube juga. Dan semoga menjawab pertanyaan kalian kenapa kita upload seminggu sekali. Iya. Dan saran buat kalian kalau mau mulai YouTube, lakukan dengan passion ya. Benar-benar passion, pasti karya kalian keren. Dan yang terakhir gue punya saran bagi kalian yang punya waktu, masih ada umurnya untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ataupun SMA, lakuin itu dulu. Jangan fokus ke YouTube dulu, atau hobi dulu. Kalau mau kayak gue gini, equal lah antara pendidikan sama
hobi. Jangan kayak gue. Pendidikan itu penting banget menurut gue. Karena kita dididik tuh bukan buat ilmunya sih sebenarnya, tapi kayak pergaulan sama teman, terus skill komunikasi antar orang. Kalau misalnya kita ngomong di kamera aja nih, gue juga diajarin di kampus gue gimana cara kita ngomong yang baik gitu, etika. Jadi bagi kalian yang punya waktu untuk menuntut ilmu, tuntut ilmu dulu baru jalanin hobi. Tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, menurut kita cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and Bye.